Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Risalatun Latifatun fi Usulul Fiqhi karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Sebelumnya kita masih akan tambahan komentar-komentar atau sisipan-sisipan ilmiah. Udah beberapa hari kita mengomentari tentang, mereka nyebutnya kajian berbayar. Tapi ternyata setelah diperhatikan istilah kajian berbayar itu nggak pas. Yang ada itu adalah bentuk suatu, bagaimana suatu, jadi namanya itu sebenarnya kalau kajian berbayar nggak pas. Karena yang pasnya itu bahkan bukan disebut kajian, itu hanya disebut sebagai motivasi, motivator. Jadi kalau saya lihat bentuknya, bagaimana dengan membuat acara motivasi, memberi motivasi, karena bukan kajian ilmiah juga, tapi yang menyampaikannya ustadz. Nah itu kan begitu, itu aja kita harus dibuat tasawur dulu, dibuat definisi dulu, karena kenyataan yang terjadi bukan kajian, mereka gak mengkaji ilmiah gitu. Dia bukan kajian ilmiah, mereka itu atau ustadz yang menyampaikan itu adalah memberikan kata-kata motivasi. Boleh nggak? Nah itu ya semua orang boleh begitu. Kalau memberikan motivasi semua yang boleh. Ini motivator sebenarnya, bukan ustadz yang kebetulan beliau ustadz yang kadang-kadang menyampaikan kajian di tempat lain, tapi itu adalah motivasi. Boleh nggak? Ya motivator banyak tuh, kayak tung desem waringin begitu. Mahal, motivator itu mahal. Bagaimana caranya bisa cepat kaya? Itu tiketnya 5 juta, bisa 20 juta. Benar. Wow, yang kaya motivatornya. Ya kan? Yang ininya enggak kaya, aja mengeluarkan uang. Itu banyak kita membuat workshop di mana tahu bayar di mana, itu yang kaya motivatornya. Gimana caranya bisa jadi? Ya, ada satu batch ini di mana itu 5 juta, seberapa 20 juta. Bagaimana kita bisa cepat kaya? Yang kaya motivatornya, yang datang nggak kaya. Kenapa? Mau dikeluarin uang. Coba uang 20 juta kalau dijadiin modal, itu udah lumayan. Ya kayak itu, tapi itu motivator. Gitu. Ini kayak tung desembar kan bisa. Saya pernah datang ya. Tapi kalau dulu tung Desember ingin ketika saya jadi mahasiswa, saya bayar juga, tapi bayarnya murah, cuma 30.000 gitu kan, karena itu mahasiswa. Tapi kalau versi yang itunya mahal. Kalau kayak motivator yang ada di multi level marketing kan ada tuh, saya pernah ikutan multi level marketing dulu kan, itu kan ada itu motivator. Jadi ini sebenarnya bukan kajian berbayar, itu adalah motivasi, seminar untuk motivasi, biasanya mahal. Kadang-kadang mahal, ada orang pengen itu kan, kayak ada yang mencoba itu kan, begitu. Tapi bukan kajian ilmiah. Kita harus bedakan dulu, ini bukan kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu yang menjadi ciri ulama itu, dia itu menjelaskan ayat-ayat, hadis-hadis, ini hukum, menjelaskan hukum, dan biasanya bawa kitab.
Ini kalau benar-benar kajian itu benar biasa gitu. Nah sekarang banyak memang ustadz ini yang disebut ustadz kondang itu kalau kemana-mana memang gak bawa kitab. Nah itu kan gitu, itu kayak motivator, itu namanya disebut ustadz kondang atau gimana tuh. Iya, akhirnya ngomong sama ke sana kemari, ya kadang-kadang dia hafal hadis kemari, ya begitu konsepnya. Dan biasanya yang begitu dangkal memang, jadi itu namanya pendangkalan kajian. Jadi kalau orang yang berilmu, ulama menyampaikan ilmu, biasanya bawa kitab atau kitabnya dihafal. Kitabnya yang dihafal, dia bawa ayat, bawa hadisnya hafal, boleh. Atau mungkin pakai handphone kan bisa diaplikasi. Dia tetap bawa dasarnya itu dari ilmi, dari kitab yang sudah terangkum. Tapi kalau menyampaikan sekedar ngomong-ngomong begitu, biasanya dangkal, biasanya. Nah itu memang pendangkalan ilmu. Jadi sebenarnya pilihan ustadz itu kadang ada yang menyampaikan ilmu itu yang mendalam. Nah itu biasanya kajian kitab yang kalau di istadi di sini tuh kita sebut aja ya. Kalau di kalangan aswaja yang mengerjakannya itu biasanya kalau di pesantren begitu kajian kitab semua itu. Kalau di pesantren itu pasti kajian kitab. Kalau kajian untuk umum pun gayanya itu kalau gaya kita sebut aja gak apa-apa di lintas organisasi. Kita kan supaya mereka punya pilihan gambaran. Kalau di aswaja itu orangnya kayak Gus Baha, itu kajian kitab. Biasanya dia selalu bawa kitab. Di logot aja pakai bahasa. Itu kajian kitab, itu kajian ilmiah. Jadi walaupun gimana tetap kita menghargai yang begitu itu ilmiah. Itu biasanya lebih berbobot secara keilmuan. Kalau di Ustadz Salafi itu yang biasa bawa kajian kitab itu Ustadz Zulkarnain. Gitu loh. Yang saya sekarang ini kita baca sedang kajian kitab juga. Ini biasanya lebih berbobot secara keilmuan karena sedang membedah kitab. Pilihan kajian itu yang mereka anggap kajian juga ada yang nyebut kajian tematik istilahnya sekarang. Itu yang kalau ustadz sering ngisi itu biasanya yang banyak itu biasanya ustadz tematik misalkan kayak ustadz Syafiq bahasa lama itu biasa kajian tematik. Tapi biasanya kalau tematik itu masih ada ayat misalkan tema tertentu tapi dia bawakan dari tempat-tempat misalkan dari kitab-kitab dari hadis tertentu. Misalkan kan pernah tuh itu Ustadz atau Ustadz Badu Salam pernah membuat kajian tematik misalkan hukum musik. Itu masih tetap kajian ilmiah tapi berdasarkan tema begitu loh. Hukum musik ini dibahas itu kan masih ilmiahnya ada karena masih ilmiah tapi tema tertentu. Pernah tuh. Nah, itu masih dia merangkum ilmu. Jadi masih kajian tematik sendiri kalau dalam perspektif kajian kitab itu masih ada kritikan, itu dianggap masih namanya cuma tema tertentu, berarti cakupan ilmiahnya kurang kuat. Beda kalau membedah kitab dari awal sampai akhir, misalkan membahas kitab fikih itu dari awal sampai akhir, dari bab hair sampai bab pemmerdekaan budak, itu ilmu lengkap dengan dalil-dalilnya. Jadi kajian tematik juga sendiri sudah pendangkalan ilmu sebenarnya, dan itu tidak disenangi orang yang menyampaikan ilmu secara supaya kafah gitu, maksudnya supaya menyeluruh. Ini yang mereka sebut sekarang kajian berbayar, ini tidak tepat kajian berbayar istilahnya sekarang. Kita itu istilahnya adalah motivator. Bagaimana memberikan motivasi. Yang menyampaikan Ustadz itu lebih lagi didangkalkan lagi ini kajian ilmunya, tematik itu masih ada, masih mending gitu, walaupun dangkal wawasan temanya sempit tapi masih ada. Tapi kalau ini lebih didangkalkan lagi, ini adalah motivasi. Biasanya ucapan-ucapan motivasi itu memang cuman kulit-kulitnya aja. Orang mungkin bisa semangat tergugah, tapi kalau udah pulang selesai karena nggak ada bekal ilmu. Saya sering mengalami juga. Kita kebetulan kan kalau misalkan kita ikut motivasi gitu, mereka semangat. Tapi kan kalau saya sih biasanya saya nggak semangat begitu. Saya kan ada ilmu di dalam, jadi sudah ini. Jadi biasanya semangat saya itu semangat yang dibangun di atas ilmu, hampir nggak pernah luntur sebenarnya karena lebih kuat. Nah itu bedanya.
Kalau orang datang sekedar motivasi, dibawa motivasi dengan semangat, biasanya cuma sehari 2 hari, besok udah hilang karena nggak ada bekal ilmu. Tapi kalau yang mengkajinya ilmiah, kajian kitab, itu terpatri di dalam diri, semangatnya terus menyala karena ilmu itu terus memperbaiki semangat. Begitu bedanya. Jadi kalau pilihan begitu, kita nyebutnya itu nggak tepat disebut kajian berbayar. Kalau kajian berbayar itu bisa lengkap, itu bisa masuk ke pesantren. Bagaimana kalau itu kan bisa beda dong. Kalau itu kan berbayar juga kan kajian, itu lain. Jadi istilahnya kajian berbayar nggak pas. Itu motivasi. Kalau kajian berbayar konsepnya lagi itu kan sudah ada bentuk lain. Tadi udah ada banyak analisis sampai misalkan Abu Haidar juga membahas ya. Kalau kajian sekarang masalahnya nggak murni menyalahkan Ustadz, katanya Abu Haidar bilang itu sebenarnya masalah di IO ini menjadikan ceramah-ceramah atau kajian Ustadz itu sebagai ladang bisnis. Jadi IO itu dia membuat suatu event, menyewa tempat atau bahkan di masjid pun kadang-kadang begitu juga, dan mereka mencari sponsor dari sana sini. Lebihnya dibagi-bagi buat mereka. Ustaz dikasih sedikit, katanya gitu ya. Mungkin Ustaz dikasih sedikit. Tapi sebenarnya nah ini masalah di ya kita sekarang jangan hanya menyalahkan Ustaz. Ustaz itu hanya yang kena karena dia depan kan, frontliner. Tapi ternyata di belakangnya inilah IO. Nah, ini IO ini kalau masuk di konsep begitu nanti menjadikan dakwah ini industri, dia akan merusak dakwah. Nah, kita Ustaz ini perlu untuk tidak sepakat. Nah, itu kita begitu. Nggak apa-apa ada ustadz yang masuk di situ, nggak masalah. Tapi perlu ada ustadz yang tidak bersepakat supaya dakwah ini tetap terjaga di atas kemurnian dakwah. Mungkin silahkan orang yang masuk ke sana, nggak masalah. Nanti kita lihat aja endingnya. Kan itu kan kita ngapnya begitu itu ya mungkin ada tergelincir, kita bisa bentuk ketergelinciran karena mungkin tidak memandang dari banyak sudut, mungkin ada pengaruh nanti masalah keikhlasan tadi ya, mungkin tergoda dengan materi tapi nanti sebenarnya akan merusak ini dakwah, maksudnya kemurnian dakwah rusak. Tapi terserah nih, mau orang kan boleh, kalau kata kita sebutnya jangan terlalu mencela nih Ustadz Riyad Badri, tiap orang itu sebenarnya ada bentuk maksiatnya. Ya, ini adalah maksiatnya Ustadz mungkin kan gitu. Maksiat Ustadz adalah ketika menyampaikan ilmu tidak ikhlas kan gitu. Itu kan sebenarnya cuman bahasa aja. Ustadz Riyad Badri itu bahasanya kadang-kadang kasar atau gitu, akhirnya orang banyak menolak. Tapi sekarang kita buka nih, kita harus ilmiah. Semua orang itu memang bukan semua orang itu ada pilihan maksiat. Semua orang itu ada potensi jatuh di dalam maksiat. Maksiatnya Ustadz adalah tidak ikhlas, gitu loh. Kalau dalam dakwah tidak ikhlas, itu maksiatnya Ustadz. Maksiatnya orang fasik adalah berzina, ya kan? Maksiatnya orang fasik adalah dia minum khamr. Maksiatnya Ustadz adalah dia tidak ikhlas dalam berdakwah, gitu kan? Maksiatnya Ustadz adalah dia ingin populer. Maksiatnya Ustadz adalah dia ingin kekuasaan, ingin ditokohkan. Jadi semua orang ada maksiatnya, ada potensi jatuhnya. Begitu aja, bener. Jadi, tapi bukan pilihan sebenarnya. Ini adalah jebakan-jebakan yang harus diwaspadai oleh semua orang. Jadi memang Ustadz jadi harus sadar sendiri, setiap orang itu ada jatuhnya. Ustadz juga ada jatuhnya. Jatuhnya itu adalah di keikhlasan. Semua orang juga kalau di dalam keikhlasan semua. Tapi masalah di Ustadz ini, masalah keikhlasan itu besar potensinya. Apalagi sudah ada uangnya, ya kan? Kalau Ustadznya ada kan, misalkan kan ada cerita nih kayak yang disebut Ustadz Sunnah juga kadang ada. Ini kan biasa katanya. Oh, saya mau dakwah ya, tapi minta tarif. Itu bagian dari tidak ikhlas. Jadi bukan berarti tidak boleh untuk dibayar, tapi ya kalau menentukan di depan saya ini itu namanya ya bisa dianggap tidak ikhlas. Itu bukan jalannya dalam para nabi. Jadi sebenarnya boleh Ustadz itu dikasih, pantas. Saya sampaikan ya, ini ilmu ini benar kan disebut yang paling berhak untuk kita keluarkan itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu benar karena ilmu ini bisa menyelamatkan kita dari neraka. Jadi kalau orang mengeluarkan uang dengan
dengan uangnya segala macam untuk mendapat ilmu agama, itu pantas. Tapi ustadz itu secara umum tidak pantas untuk meminta. Tidak pantas meminta bayaran tuh. Kalau diberi, kasih, terima. Nah, ini masalahnya tinggal saling gitu loh. Paham ya? Ustadz harus menjaga keikhlasan. Orang yang menuntut ilmu, kalau dia ada kelebihan ke lapangan, harus sadar, oh ini ustadz ada kebutuhan. Begitu aja sih sebenarnya, kita tuh harus begitu. Harus saling. Masalahnya nih kalau nggak itu, kalau nggak diingetin, orang tuh nggak sadar juga. Akhirnya memang benar-benar ustadz itu harus ikhlas, tapi memang gimana jadi serba kebingungan. Nah, harus begitu. Tapi kalau menentukan di depan, memang di situ ada potensi tidak ikhlas, atau bisa disebut indikasi tidak ikhlas. Itu sama dengan menjual agama. Ini yang bahasa oleh Ustadz Riyad Bajaj itu kan pilihan maksiat. Jadi ini mengingatkan sih sebenarnya, beliau itu mengingatkan kepada ustadz juga, kita harus selalu menjaga keikhlasan. Tapi ini masalahnya bukan hanya masalah keikhlasan, ini adalah masalahnya bentuk dari suatu dakwah mungkin kan. Ini kan biasa bentuk dakwah itu biasanya menyampaikannya dengan kitab. Yang kedua biasanya dengan tema, tapi masih ada rujukan-rujukan. Ini yang tema sendiri, kajian tema sendiri. Kalau dalam tinjauan ilmu itu sudah mendegradasi ilmu, sudah dianggap dangkal kalau kajian tema. Yang berikutnya kadang-kadang yang orang datangnya di Ustadz Kondang itu, yang di kemana-mana itu, dia nggak jelas temanya juga. Dia dalam mengisi acara apa ya, ngomong ala ngelantur ke sana sini ibaratnya gitu. Itu lebih dangkal lagi. Ini motivasi lebih dangkal lagi. Ini adalah pendangkalan kajian ilmiah. Jadi ustadz ini mendangkalkan. Jadi bagusnya memang kita tidak bersepakat. Ya kan? Boleh, silakan aja yang masuk itu, silakan, orang pilihan masing-masing, nggak masalah. Oh nggak ikhlas, bodoh amat. Mau ikhlas mau enggak, kita juga nggak boleh menghukumi orang kan. Nggak boleh menghukumi orang, bodoh amat masing-masing. Kita hanya mengingatkan hati-hati untuk keikhlasan. Tapi ada baiknya tidak bersepakat supaya umat Islam ini ada pilihan. Kajian itu juga bagus juga, ustadz itu kadang nggak sependapat, itu ada bagusnya, ada pilihan. Oh ini menyampaikan ilmu, ini begini, ada pilihan, biarin aja karena memang manusia beda-beda juga, ada segmen. Nanti akan anak analisis sendiri gitu loh. Oh begini, analisis sendiri. Karena misalkan kita membuat tema motivasi, dia gak akan bertahan lama. Cek, setahun hilang. Cek aja. Apalagi bayar mahal kan, cek, kita akan tahu. Ujungnya akan kembali lagi kepada pendalaman ilmu. Dia datang lagi ke ustadz yang ngajarin ilmu. Kadang juga datang juga gratis. Ya kalau misalkan punya uang mungkin ngasih lah buat kenceng. Kalau enggak juga gak apa-apa. Nah begitu, nah itu yang akan bertahan. Begitu juga, ini kalau yang begitu aja setahun selesai, habis. Nggak akan datang, nggak akan berkembang lagi, tak berhenti lagi nanti. Ya silakan aja, itu bagian percontohan. Gitu ya. Yang akan bertahan itu adalah selalu dari kemarin kita harus ingetin ya, umat ini karakternya akan bertahan di dalam kesederhanaan. Semakin sederhana, semakin bertahan. Ya sekarang gini, kenapa ini kita adakan di kampung ini, di kampung di saya itu namanya Rajaban. Tiap tahun itu ada pengajar Rajaban. Itu cuma setahun sekali. Iya, itu harus ada pakai panggung, pakai apa. Dan masyarakat itu mempersiapkannya setahun. Isinya nggak ada isinya juga. Itu pemborosan. Nah ini bentuk pemborosan adalah kajian kayak gitu, motivasi itu dia ngeluarin uang, mau bentuk pemborosan. Karena isinya gak ada isinya, cek, udah saya ada cek, gak ada isinya, dangkal itu. Tapi yang ilmunya ada, itu ada kajian rutin. Tiap minggu nih kita kayak misalkan saya menyampaikan ilmu di sini. Ini memang ini akan bertahan, ustaznya aja kagak dibayar. Dia ustaznya itu datang dengan kerelaan sendiri, ya pasti bertahan. Kenapa? Ya karena gak dibayar, pengajian ada terus, jamaahnya sendiri datang, ya bertahan. Kecuali ada yang nggak senang, itu namanya pengaruh setan, iblis, karena itu membubarkan pengajian. Itu yang begitu, masalahnya bukan di situ kan, masalahnya itu mah ada orang yang bisikan setan. Tapi secara umum kalau pengajian itu lebih sederhana akan bertahan sampai hari kiamat begitu terus. Nanti itu amalan umat Islam.
amalan umat Islam, karena yang harus begitu, yang harus ada, kita harus selalu ada panggungnya, kita harus ada selalu sound sistemnya, di atasnya harus ada papayonnya, apalagi harus lampu gemerlap, itu nggak akan bertahan lama, nggak akan bertahan lama. Dan umat Islam itu lama-lama ada bosan gitu loh, ada kebosanan, kok udah capek-capek isinya gitu doang gitu loh. Beda sama ngaji ilmu. Ini misalkan kalau kayak saya nih, kita ngaji hari ini kita selesaikan usul fikih, kemarin kita selesaikan qawaidul fikih, sebelumnya kita selesaikan matan Abu Syuja fikihnya, kita nanti selesaikan asair ilallah misalkan, selesaikan ulumul Quran, selesaikan mustalahul hadis, selesaikan ini. Akhirnya tak terasa ilmu, lama-lama belajar tafsir. Ini akan lebih bertahan. Ini yang saya tempuh. Saya dari dulu tuh tempuhnya begitu. Dari awal kita belajar alat dulu, belajar jurmiyah, belajar imriti, belajar yakulu. Kita belajar dari yang lain-lain. Kita baca ilmu yasar, macam-macam. Kadang alfiyah, kita belajar fikihnya, belajar safinah, bilam sulamun atau sulamun taufik, belajar sulam munajat, belajar takbir, matan Abu Syuja. Begitu. Nah, ya itu banyak kan, itu nggak kadang bisa bertahun-tahun. Nah, kita akan belajar. Nah, kalau gitu lebih banyak ilmu yang bertahan. Kita itu nanti akan dibimbing dengan ilmu, bukan dengan sekedar kata-kata. Kalau sudah terbentuk dengan ilmu, dia itu ilmu itu membimbing kita. Misalkan saya misalkan ketika berjalan, ini nih misalkan, manusia itu kan selalu akan dihadapi dengan masalah. Jebret, kena musibah misal. Dia dengan ilmu itu membimbing, semua orang tuh ada takdirnya, ada gitu. Dia gak sampai down. Ada orang misalkan nih, orang kadang-kadang anak muda, kita bicara ya anak muda. Anak muda itu mungkin senang sama perempuan. Orang yang gak tahan ternyata ditolak. Oh ya, itu bunuh diri. Tapi kalau orang yang berilmu misalnya, dia diingatkan ini mungkin jalan untuk menyelamatkan dia dari potensi berzina atau berbuat dosa, malah bersyukur, saya ditolak, syukur gitu. Nah, ini ilmu. Begitu, orang begitu santai aja masalahnya. Apa sih masalahnya? Kadang dengan ada ilmu jatuh di dalam maksiat, saya dapat maksiat, itu akan lebih, saya lebih hati-hati lagi, terus bertobat. Dan dia ada ngambil hikmah. Ya memang benar juga kalau bicara hikmah itu begitu. Kalau orang tidak ada yang maksiat sama sekali, apa gunanya Allah At-Tawwab? Allah itu punya nama dan sifat penerima tobat. Apa gunanya? Maka kalau udah tahu begini, orang yang berbuat dosa sendiri, ya kita nggak ini banget, jangan mencela. Ya itu adalah hikmah Allah. Allah itu punya nama At-Tawwab. Maka kita ketika melakukan dosa, kita bertobat. Dan memang secara umum, kalau manusia nggak jatuh di dalam kesalahan, ya nanti takutnya sombong. Makanya kita, semua orang tanya, dan semua ustadz, kita juga sadar dengan kesalahan-kesalahan kita. Sadar aja. Ya kita jangan merasa sok suci. Enggak, jangan. Semua orang ada potensi jatuhnya. Nah, ini yang diucapkan oleh Riyad Baji aja, cuman ucapannya aja rada keras, kasar gitu loh. Tapi kalau kita mau luruskan, ini saya sebutkan maksudnya Ustadz Riyad Baji adalah semua orang itu ada potensi jatuhnya. Jatuhnya Ustadz adalah tidak ikhlas dalam berdakwah. Dan bentuk tidak ikhlas dalam dakwah itu adalah meminta tarif. Kalau dakwah minta tarif, ya mereka sebutnya kajian berbaik. Minta tarif itu bentuk tidak ikhlas. Walaupun bentuknya lain banyak. Bentuk yang lainnya itu adalah bisa jadi misalkan senang dengan popularitas. Ciri senang dengan popularitas, dia gak mau menyampaikan hal-hal yang sensitif. Karena kalau itu disampaikan membuat jamaahnya kabur, dia gak mau menyampaikan misalkan. Apalagi di dalam konteks lingkungan yang misalkan lingkungan ini banyak dakwahnya, bid'ahnya banyak. Gak mau dia menyampaikan ini bid'ah, gak mau, dibenci. Nah, itu bentuk gak ikhlas. Karena kalau dia ikhlas akan sampaikan walaupun orang tak benci. Begitu, itu baru ikhlas. Dia sampaikan aja ini ilmu. Nah, karena memang kalau lama-lama gak ditahan terus, ya nggak sampai-sampai. Sampaikan aja, nanti akan ketahuan ada yang benci, gitu loh. Begitu ada yang benci, dia tetap jalan, baru ikhlas di situ. Oh, ini orang ikhlas, tidak mencari kecintaan orang. Kecintaan orang tidak dicari, amplop tidak dicari, dia benar-benar menyampaikan ilmu murni. Nah, itu baru ikhlas, lebih. Dibenci, biasa manusia dibenci, Rasulullah dibenci kok. Ya kan, Rasulullah dibenci.
Kurang apa Rasulullah? Saudaranya membenci dia. Nah berarti ikhlas. Karena hanya disampaikan ilmu. Dan bentuknya ikhlas Rasulullah. Kadang ada celahan ayat tentang dirinya disampaikan juga. Paham tidak? Ini bentuk ikhlas. Dia itu murni menjaga agama. Datang Rasulullah ada abasa wa ta'ala. Itu siapa? Itu ayat itu mencela Rasulullah. Ya kan? Rasulullah itu mau memilih-milih dakwah. Maksudnya bukan memilih-milih dakwahnya. Rasulullah itu diajak atau dipengaruhi oleh petinggi-petinggi Quraisy. Saya mau mendengarkan kamu Muhammad, tapi buat majelis khusus. Itu yang dianggap itu. Terus datang orang yang dianggap orang miskin. Kalau nggak salah kan Ibnu Ummi Maktum, orang buta sendiri. Rasulullah dianggap berpaling karena beliau sedang fokus membahas atau menggarap bicara awalnya mungkin bicaranya strategi dakwah, ini nggak apa-apa ini dulu, tapi ditegur ayat abasa wa ta'ala. Anggap gak tahu tidak konteksnya? Ayat ini menegur Rasulullah, tapi Rasulullah karena ikhlas walaupun ditegur disampaikan juga, nggak ditutup-tutupin. Oh ini saya sedang ditegur, sampaikan supaya ini bentuk amanah. Nah gitu, ini berarti Rasul, ini bentuk ikhlasnya. Walaupun ada celaan terhadap diri, ini kan hakikatnya mencela beliau kan, disampaikan juga. Ini ciri amanah di dalam ilmu. Jadi jangan yang enak-enak aja mengganggukan diri, enggak, dia menyampaikan ilmu. Nah bentuk begitu itu ditegur, nggak boleh. Nah disampaikan juga. Nah sekarang ini kita bicara lagi. Rasulullah itu senang dengan kita bisa aja nggak apa-apa bahasa ininya, melihat anak istri dari anak angkatnya disenang, tiba-tiba mungkin ada perasaan senang gitu loh, ya kan? Tapi Rasulullah memalingkan itu. Allah tahu perasaan Rasulullah, dan itu anaknya itu namanya Zainab bintu Jahsy, itu istrinya Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Itu nggak benar hubungannya. Akhirnya begitu dicerai, akhirnya mereka kagak bener, akhirnya cerai juga gitu. Udah gak bener, dan memang gak benernya itu karena ya mungkin gak selevel. Katanya kan Zainab binti Jahsy itu anak bangsawan, keluarga bangsawan. Zaid itu awalnya ya bisa dianggap asalnya kan budak kali ya begitu. Tapi maksudnya bukan keluarga bangsawan, ia kan diangkat aja sama Rasulullah, anak angkat. Kalau Rasulullah bangsawan. Nah, kalau sama Rasulullah dia seneng gitu loh. Jadi pasti nurut kalau sama. Tapi sama Allah dinikahkan. Gitu loh. Kenapa? Ada hikmah. Kan kalau bicara gitu kamu mana ya ayat Qur'annya? Oh, enggak dibaca. Jadi Rasulullah tidak mau menyampaikan itu, khawatir gitu loh. Khawatir apa? Khawatir kayak Allah tuh takut kepada manusia kalau misalkan Rasulullah itu takut kepada manusia kalau itu gimana ya, kalau misalkan dianggapnya nanti kamu kok kan ada ocehan itu kamu menikahi anak sendiri gitu kan. Lah Zaid itu bukan anak beliau juga, itu anak angkat. Nah itu kan itu ada hikmah di situ. Nah di situ baru kelihatan Rasulullah itu tidak, walaupun kelihatannya kan ada bentuk ini kan diri sendiri. Itu kan membongkar rahasia sendiri kan, disampaikan juga ayat itu. Ini bentuk apa? Amanah di dalam ilmu. Begitu dai itu amanah dalam ilmu. Walaupun kadang-kadang mungkin kayak gak cocok, maksudnya kayak yang bisa membongkar rahasia sendiri misalkan. Sampaikan juga kalau memang ilmu, ya udah gak masalah. Begitu. Ini Rasulullah kan itu terjadi sama Rasulullah. Ada celaan. Itu kan sebenarnya sama dengan mencela Rasulullah, abasa wa ta'ala. Disampaikan juga. Nah, itu baru. Ini baru dah itu begitu. Jangan yang enak-enak aja disampaikan ke jamaah. Tapi begitu menghantam diri, nggak mau menyampaikan. Kita sekarang sampaikan sedang menghantam para ustadz. Termasuk saya ini ustadz. Dakwah ini ada potensi jatuhnya ustadz itu dengan tidak ikhlas. Ini misalkan kita sampaikan juga masalahnya, misalkan kayak YouTube ini. Ada potensi orang jatuh dari YouTube kalau dia senang dengan popularitas. Kalau sekedar popularitas itu ada masalah di situ. Gak mau menyampaikan yang hal-hal yang
sensitif karena mungkin takut fan-nya itu kabur. Tapi kan memang YouTube sendiri contoh ya, ini ada maslahat, dia menyampaikan ilmu menjadi lebih luas. Nah, makanya perlu juga menjaga keikhlasan. Ya, sampaikan aja apa adanya. Walaupun mungkin ada yang nanti gak suka, follower kabur, gak apa-apa, sampaikan, biarin aja nanti terbentuk audiens followernya dia itu, misalnya ya, yang menyimak itu benernya kan terbentuk sendiri. Oh, dia ini apa adanya menyampaikan, itu kan terbentuk begitu. Jadi jangan senang-senang, jangan memilih yang disampaikan itu yang membuat audiensnya senang. Jangan, pikirkan aja yang tepat sesuai. Walaupun ada audiensnya gak senang, ada yang kabur, biarin aja. Nggak suka, biarin aja, itu kan pilihan. Nah begitu, nanti akan terseleksi sendiri. Dan sebenarnya ya, kalau kita perhatikan, channel-channel tertentu atau ustadz tertentu itu punya karakteristik follower tertentu juga. Beda. Makanya kan saya kemarin analisis kan, kalau Ustadz Zulkarnain mengisi, itu isinya kebanyakannya kajian ilmiah. Itu santri lah, kalau bicara santri atau mustami atau yang datang itu orang-orang yang mencari ilmu. Itu rata-rata beli kitab, rata-rata bawa buku, rata-rata bawa pulpen. Nah itu cara mencari. Itu karakternya sampai sekarang kalau diperhatikan, itu followernya beliau itu rata-rata pencari ilmu, karena isinya juga begitu. Sekarang aja daurah, saya baru nyimak kemarin daurah akidah dari Abu Bakar Al-Ismaili. Itu orang luar negeri yang ngisi dari Arab, tapi kan itu yang mengorganisnya Ustadz Jul kerjasama ya sama kerajaan Arab Saudi. Ustadz Jul itu termasuk sangat dihormati di Arab Saudi, itu di kerajaan itu. Nah, beliau itu muridnya Syekh Soleh Fauzan kan, jadi terkenal. Dia kadang ngisi, sering kalau ada acara-acara misalkan di sini ajak kajian Arab Saudi, maksudnya buka bersama sendiri kan, ada yang mensponsorinya itu untuk Arab Saudi itu sampai 5.000 orang. Ada seminar internasional, beliau yang datang mewakili Indonesia kan. Tapi maksudnya beliau itu sangat terpandang di dunia Islam, terutama bahkan sampai di Arab Saudi. Nah, banyak teman-teman atau syekh dari Arab Saudi itu mengisi di channelnya atau di jaringan channelnya Ustadz Jul. Otomatis saya sendiri, kayak saya yang menyimakkan. Seperti yang mengisi itu Syekh Fahad bin Fuhaid itu mengisinya kan seperti Arba'in Nawawi. Nah, berarti yang menyimaknya itu orang yang penuntut ilmu. Cek sama misalkan subscribernya atau yang followernya Ustadz Adi Hidayat, itu pasti beda sama yang menjadi audiensnya Ustadz Jul, itu beda pasti. Dibandingkan misalkan sama Ustadz Abdul Somad, beda lagi, cek karakternya itu beda. Nah, jadi harus perhatikan. Jadi karakteristik follower atau audiens dari Ustadz itu beda-beda, mengikuti karakteristik dari para ustadznya. Sebenarnya beda-beda karena ustadz sendiri beda-beda, gayanya itu beda-beda gitu loh. Terus gimana ya, saya sih tidak menganggap menyalahkan ini dan itu ya, membenarkan atau enggak, itu pilihan sebenarnya, pilihan. Ustadz Abdul Somad ini kita di ASO aja kita sebutnya analisis ya, beda antara karakteristiknya followernya Gus Baha sama Gus Ikdam, beda. Gus Ikdam itu pasti lebih awal itu, karena itu datang dari orang-orang yang pemusik, senang-senang musik, konser, makanya kajian konser begitu. Itu kan jadi celaan kan, itu dicela kan, kita kan sering mencela mereka juga. Nah sekarang kalau ustadz, misalkan kita ustadz Salafi atau mereka nyebutnya ustadz sunnah, membuat kajian yang kayak motivasi, berarti dia membentuk image baru, begitu kajiannya begitu. Nanti adalah orang-orang yang baru hijrah yang senang musik. Apa kajiannya di stadion, ada pakai lampu-lampu, itu sama akhirnya, sama adanya nantinya itu kayak menyimbangkan atau mengimbangi Gus Ikdam. Kan Gus Ikdam itu dianggap populer, tapi begitu, tapi karakteristik followernya atau audiensnya begitu, nanti kualitasnya kurang gitu loh. Kualitasnya nanti akan ya bisa dianggap dangkal lah, kalau bicara keilmuan itu dangkal ilmunya.
Tapi kalau kalau audiensnya kayak Ustadz Jul, itu pasti orang-orangnya berilmu. Siapa audiensnya? Media saya, gitu. Udah sanggup membedah kitab, ya kan? Audiensnya ini saya, ini adalah audiensnya Ustadz Jul, misal. Tapi udah pernah ngaji di tempat lain, dan dari dulu suka ngaji, sanggup bahkan membedah kitab. Ini audiensnya. Ini kan kita buktikan aja ya, ini saya ini audiensnya Ustadz Jul. Ya kita juga datang di kajiannya langsung, tapi kadang menyimak juga dari kajian live-nya, misalkan dari kajian. Nah, modelnya itu model saya begini, anggaplah. Berarti orang yang berilmu secara umum kalau audiensnya Ustadz Jul. Ya saya nggak bisa memastikan audiensnya Ustadz Jul sama dengan saya semua juga, enggak juga. Orang itu bertingkat dalam keilmuan itu beda-beda. Ustadz aja beda-beda kok tingkatan ilmunya, dianggap sama apa? Beda. Ini kita lihat ya. Jangan anggap Ustadz ini satu level ilmu, enggak. Makanya kalau kita sering memandang keilmuan atau senang melihat faidah itu, bisa tahu Ustadz itu ada yang berilmu dan enggak. Makanya kalau saya anggap ya jujur ya, apakah semua orang senang sama Ustadz Jul? Enggak. Banyak yang enggak senang sama beliau. Banyak yang kadang-kadang saya nggak mau mendengar dari Ustadz Jul. Ya terserah kamu. Saya mau mendengar. Bukti akibatnya karena kamu nggak mau mendengar dari Ustadz Jul, kamu kehilangan banyak ilmu. Saya mendengar, makanya saya banyak ilmu dari beliau. Puluhan kitab selesai. Ya itu kan pilihan. Iya kan? Pilihan. Ada orang itu nggak semua senang. Nggak. Ada yang nggak senang juga. Tapi ini kembali lagi. Nah, ikhlas itu bahkan penting bagi penuntut ilmu juga. Kamu ini penuntut ilmu atau bukan? Kalau kamu penuntut ilmu, kamu akan lihat faidah. Ini Ustadz ini berilmu. Ini kayak Ustadz Jul misalkan banyak ilmunya. Kalau kamu nggak senang dalam satu wilayah, apakah kamu mau mengabaikan ilmu yang bagus yang beliau sampaikan? Itu artinya kamu nggak punya keikhlasan. Ya, saya nggak gitu orangnya, enggak. Jangankan dari Ustadz Jul, saya kan ngaji dari dulu aja gak pernah mundur. Dari di NU aja SA Aswaja ngaji, ada Ustadz saya masih suka dengerin dari dulu. Ya, di sini kiai-kiai ini Aswaja semua. Kalau saya kagak ngaji sama mereka, saya gak ngaji artinya. Terus di Muhammadiyah dengerin juga. Ada kadang datang ada orang Persis pasti, ada orang Alisan, ada orang Salafi. Di mana aja saya dengerin kok, semua saya dengerin kok. Nanti gimana ya saya yang mengolahnya nanti. Iya kan. Kalau saya modelnya begitu dari dulu, kalau nggak begitu saya nggak dapat ilmu. Dari mana gitu? Tapi kan ya memang para ustadz nggak menyarankan gaya saya itu, nggak saranin. Mereka itu menyarankan harus gini-gini. Tapi gimana juga ya sebenarnya manusia ini, karena kalau misalkan membatasi kalau gini-gini ujungnya cuman kamu harus mendengar dari saya juga, nanti ujungnya kan ta'assub juga kan. Gitu loh. Hati-hati dengan ta'assub itu, kamu gini-gini. Kayak ilmu udah kumpul di kamu aja. Iya kan? Gitu loh. Kan banyak itu saya gak mau dengar dari Ustadz Jul. Ya kayak kamu, ilmu di kamu udah kumpul aja. Padahal banyak ilmu di Ustadz Jul. Begitu. Iya kan? Nah kalau begitu akhirnya kamu dangkal nanti ilmunya. Ya kalau menurut saya, sepanjang itu faidah-faidah dari para ustadz itu banyak faidahnya, ya kita ambil. Saya mau mendengar dari Ustadz Nur Samsul Komar, itu banyak ilmu beliau juga bagus tuh, terutama dalam Al-Quran tuh beliau kuat tuh. Dan nahwu sorof juga bagus kok, dia jago, dia pernah ngajar tuh. Saya kan pernah tuh ada kajian di dulu mah pakai Zoom ya segala macam, itu berdasar Sunnah Al-Muzani berdasarkan nahwu. Jago juga dia alfiahnya segala macam, membahas itu alfiahnya jago juga gitu loh. Kayaknya dia juga tahu juga kalau saya juga lumayan ke bahasa. Pernah daurah Jurmiyah di Depok itu, mereka sadar kok kayak aku begitu saya sampai gitu, kayak tahu kok ini kok orangnya udah pintar ya. Oh saya udah hafal dari kecil Jurmiyah, udah paham ya, jangan dia tahu juga walaupun saya hati itu langsung pulang ya karena ada masalah keluarga yang harus selesaikan. Begitu. Jadi kita ini para penuntut ilmu sendiri harus punya keikhlasan. Pilihlah faidah gitu. Udahlah, nggak usah mikirin kesalahan-kesalahan. Kalau misalkan apalagi wilayah ijtihadi ya, Ustadz ini kadang ada permasalahan ijtihadi. Kalau Anda gak sependapat dengan permasalahan ijtihadi di wilayah tertentu, tapi ada ilmu di wilayah lain, udah
pikirkan aja ilmu yang lain, ambil gitu loh. Ini yang saya tempuh, nggak mikirin, saya nggak peduli dengan mereka itu nggak peduli perbedaan itu, saya nggak pandang tuh. Saya simak, saya justru menyayangkan kalau para ustadz itu tidak diambil ilmunya. Kalau ada ilmunya cocok ambil, saya nggak nyalahin. Ada kelebihannya Ustadz Firana, ada kelebihannya beliau. Saya juga kadang-kadang sering nyimak dalam misalkan masalah, beliau kan lebih banyaknya di usuluddin kan, dalam akidah itu gitu. Ya tapi Ustadz Dul itu lebih lengkap di berbagai bidang, Al-Qur'annya, hadisnya, akidahnya, fikihnya, usul fikihnya lengkap ya. Saya juga heran juga sama Ustadz, kok itu lengkap ya. Tapi ya karena begitu lengkap, kita diajari lengkap, ya kita juga jadi lengkap juga kan. Oke, saya juga di sini ngasih ilmu itu dari berbagai bidang kan. Kadang saya membahas Quran, membahas apa. Kan tergantung guru, murid itu tergantung gurunya juga. Ini yang diajarinnya begitu, ya kita begitu juga, jadi lengkap juga. Nah, kalau kamu tidak mau ngambil manfaat, saya tahu banyak teman-teman saya sendiri gak mau ngambil manfaat dari Ustadz Jul. Kelihatan ilmunya dangkal, kelihatan. Dan ada teman saya sendiri yang mengambil manfaat dari Ustadz Jul, kelihatan ilmunya berkembang tuh, kelihatan tuh. Walaupun mungkin ngajinya baru, tapi malah beliau itu malah kerja di sekolahnya yang itu Ustadz Jul kan, segala macam itu berkembang, kelihatan ilmunya beda. Nah, ini kenapa bisa begitu? Keikhlasan. Dia itu mencari faidah, gak terkontaminasi. Kan kita tahu ya, kita sadar sendiri kan. Walaupun misalkan di Ustadz Salafi itu nggak sependapat dalam setiap masalah, mereka itu ada perbedaan pandangan, ya kan? Kita tahu dari dulu. Tapi kalau model saya itu tidak ikut-ikutan gitu lah, bodo amat itu masalah urusan gitu. Iya kan? Kita kadang nggak tahu, yang kita ikut ilmu aja kajian. Karena itu begitu disampaikan ilmu, nyampaikannya ilmu, kita dengerin. Tapi kalau nggak disampaikannya nggak ada ilmunya, iya kan, walaupun saya berilmu, kamu berilmu kagak disampaikan juga, ya saya nggak dengar juga, gitu loh. Kamu buang-buang waktu juga, apalagi cuman isinya mencela. Kayak Ustadz Lukman Babduh, ini isinya mencela. Saya nggak pernah ketemu sama beliau, dan akhirnya gak lengkap juga. Ini saya pernah ya kali hampir satu sesi ininya beliau tuh, itu isinya mencela dong. Apa sih isinya? Kalau saya kedar mencela saya bisa, tapi kan nggak ada isi. Jadi yang kita nggak cocok kayaknya kalau saya itu. Kalau misalkan kalau saya itu kan dia walaupun begitu dia bahas kitab, nah itu bagi cocok. Kita harus begitu, kita harus punya sikap untuk mencari ilmu. Ini kok tambahan ilmunya. Ya ini kita mengingatkan aja. Ini berarti banyak yang kita sampaikan. Pokoknya itu keikhlasan. Dikritik nih, kalau orang kagak ikhlas, dikritik itu dia itu marah. Sekarang kalau misalkan gak sependapat sama dia, dibubarin pengajiannya, itu namanya kurang ikhlas. Kan ini yang menyebabkan masalah nih. Bahkan kayak dari sini orang-orang gak ikhlas, begitu nyampe kan gak sependapat, debat aja. Kalau gak sesuai didebat, oh kamu gak sesuai gini darinya, gak mau mendebat. Yang bisa adalah politik, dibubarin aja. Ini nanti kamu nangis di akhirat, karena itu artinya kamu menghalangi orang dari jalan Allah. Didebat aja, nanti kelihatan juga kamu sanggup gak mendebat sesuai ilmu. Nggak sanggup, ya kalau kamu nggak sanggup dengerin aja dulu. Nah ini kita lihat ya, saya di sini di kampung ada orang-orang yang relatif ikhlas itu kuat. Kayak Pak Lebe ini di sini itu ikhlasnya kuat. Makanya dia dari saya itu sering mendengarkan ilmu, kadang-kadang dibenarkan. Bahkan benarkannya, makanya beliau ini suka bahas Quran kan. Ketika saya sampaikan nih, Allah di atas langit, di atas ars, beliau benarkan tuh. Tapi saya sebutkan di sini ustadz lain namanya Mang Jalil. Kita sebut aja orangnya di sini, Mang Jalil. Itu dia itu katanya merasa jago nahu, jago sorop, udah merasa paling berilmu di sini. Tapi dia mengatakan ketika membahas membahas masalah Mi'raj,
Dia itu Nabi itu naik ke tempat yang tertinggi, bahkan dia mengajarkan salawatnya, salawat bid'ah, saya sebut salawat bid'ah, sampai mengucapkan begini, kata Allahumma sholli ala Muhammadin al-Ali. Nabi itu disebut dengan al-Ali. Kenapa? Karena Nabi pernah naik ke tempat tertinggi. Tapi ketika dia mengatakan, kalau ada yang mengatakan Allah di atas langit, itu kafir. Itu Mang Jalil ngomong gitu. Saya langsung, loh, padahal Allah namanya apa? Al-Ali. Ya saya bantah itu. Ya ini Mang Jalil ini yang sebenarnya yang termasuk yang ngebubarin pengajian kan beliau. Jadi kalau ada waktu itu sama beliau, diajak diskusi sama saya gak mau. Diajak diskusi sama saya kagak mau. Oke. Tapi dia merasa paling berilmu. Nah, baca kitab jujur aja dia juga masih salah kok. Saya baca, kita baca yang baca ya, kita sebut nggak masalah. Bahasa misalkan baca kitab dia baca terus membahas ya tentang masalah zakat. Terus kata zakat itu ada kalimat asyahadah. Bisa baca asyahadah artinya orang yang bisa menyebabkan orang baca syahadat, maka boleh dikasih zakat. Makanya kalau dikasih zakat kepada ustadz, pada kiai, kata saya nggak benar itu bahasa. Itu asyahadah di situ artinya orang yang mencari syahid, kata saya gitu. Artinya kalau orang pergi perang mencari syahid, dia itu mencari syahid berarti ridho karena Allah, ikhlas ingin mencari syahid. Ini artinya orang itu fisabilillah. Walaupun mati, walaupun balik lagi kagak mati, nah itu boleh dapat zakat karena dia itu orang yang pernah berperang di jalan Allah. Itu namanya mencari syahid. Nggak mati enggak? Kalau nggak mati mah gak dikasih zakat. Gimana sih? Kagak mati, tapi dia sempat perang. Perangnya itu dalam rangka mencari syahid. Berarti orang ridho ikhlas karena Allah. Itu yang dimaksud. Makanya itu kalau konteks itu baru benar. Baru ada di dalam keumuman kesepakatan bahwa fisabilillah itu dapat zakat. Tapi kalau dimutlakan ke ustadz ini karena menjadi sebab, ini gara-gara pendapatnya beliau kan, Mang Jalil kita sebut. Karena ustadz ini menjadi sebab orang baca syahadat, maka dia fisabilillah kasih zakat. Iya nggak bener kalau begitu. Ustadz itu ada yang kaya raya, ini kayak Agim ini, itu triliunan hartanya, masa dikasih zakat juga? Nggak pantas. Kalau ustadz dikasihnya hadiah gitu. Kalau ustadz mah walaupun kaya, kalau dikasih hadiah boleh. Tapi kalau zakat di konteks itu, ya kalau dia fakir miskin boleh. Bismil fakir. Makanya saya sebutin deh, udahlah di kita ini ustadz itu fakir miskin, udah kasih aja atas nama fakir miskin, apa susahnya sih? Nggak usah dibawa ke fisabilillah gitu. Kasih aja fakir miskin, apa susahnya? Nggak usah malu kalau usah. Udah nggak usah malu-malu, kita supaya ilmu nggak rancu. Kan gitu. Kalau supaya ilmu kagak rancu. Oh ini fisabilillah, akhirnya disampaikan gini supaya yang bisa menerima ustadz segala macam karena dia bisa merancukan ilmu. Udahlah kasih aja kamu fakir miskin, kasih. Kebetulan dia ustadz, nggak masalah kan? Apanya nggak usah membuat rancu hukum. Fisabilillah itu begitu, dia orang yang berperang di jalan Allah. Nah, tapi gara-gara begini, gara-gara kenapa bisa dibangun, bisa dikasih buat pesantren, kasih buat santri, kasih buat ini, ujung-ujungnya kasih buat jembatan, bangun masjid. Ini karena gara-gara itu, karena mengartikan ini artinya menjadi sebab baca syahadat itu salah makna. Saya bilang ini salah paham gitu. Kan saya menegurnya tuh, walaupun dia bilang ketawa juga, karena merasa ternyata saya menyampaikannya begitu. Nah, cuma gini loh artinya ya, kita itu jangan merasa sudah paling berilmu sehingga tidak masuk lagi masalah orang lain. Kita masalah ini kan kenapa saya tidak ada ketidakcocokan juga sebenarnya. Ini saya tetap harus ikhlas menyampaikan ini, menggibah gak masalah. Karena gibahnya dalam bentuk tahdir. Kita ini jangan merasa sudah paling berilmu sehingga tidak bisa ada kritikan. Nah, sekarang saya buka. Saya silahkan kritik di sini. Apapun dikritik, salah-salahnya, salah-salah aja. Salah baca, salah. Nah, sampai-sampai orang yang membenci sama kita itu orang-orang aswaja kayak Adi Apandi. Ya, dia sekarang lagi sakit tuh. Saya doakan semoga dia cepat sembuh ya. Gitu. Silahkan mengkritik, kita kritik lagi. Kata Ustadz itu kritik, jadi ini lagi sakit tuh, saya semoga cepat sembuh. Ya orang yang benci aja kita doain sembuh, gak masalah. Karena itu kita ini membuat menjadi cerdas gara-gara ada kritikan-kritikan.
Jangan menjadi kepada orang yang mengkritik, yang kontra sama kita itu menjadi musuh. Jangan. Ini adalah anugerah sebenarnya kepada kita supaya kita lebih berilmu. Kayaknya beliau sendiri, ini Ustadz Ahadi Afandi, itu kan dia orang Sidogiri, dalam Madura, jago di dalam nahwu sorof. Semua Ustadz keliru sama beliau. Ustadz Jul aja kadang dikritik sama beliau tentang bacaan. Salah baca, ya manusia ada salah bacanya. Yang itu kan banyak. Apalagi Ustadz Haris, Ustadz Sufyan Nurai sekarang sana dikritik banyak. Nah, sekarang lagi sakit ya, saya doain supaya sembuh. Jadi saya ini selain memang pesantren di Aswaja, sekarang juga saya dakwah atau ceramah itu bersinggungan sama orang-orang Aswaja atau Nahdiyin, diskusi sama orang Aswaja juga. Dan saya objek dakwah saya terhadap Aswaja. Jadi objek dakwah saya membantah mereka. Karena saya membantah mereka, berdebat biasa, diskusi biasa, ya udah biasa. Jadi diskusi sama mereka adalah jalan saya sendiri untuk tambah berilmu. Oke, baik, kita akan lanjutkan dulu bahas kitab usul fikih. Ini kepanjangan. Jadi kita ingetin ya, jangan takut dikritik dan jangan takut diskusi. Yang bolehlah diskusi itu, kita itu diskusi itu buka aja. Yang nggak boleh itu ngebubarin pengajian. Yang nggak boleh itu main fisik. Kalau berdebat argumen mah boleh. Wa khulasatu ma sabaqa annal ahkamat taklifiyyah khamsatu anwa'in. Kesimpulannya mah katanya dari apa yang berlalu itu bahwa hukum taklifi itu ada 5. An-naw'ul awwalu al-wajib, an-naw'ul tsani al-mandub, an-naw'ul tsalitsu al-muharramu, an-naw'ur rabi'u al-makruhu, an-naw'ul khamisu al-mubahu. Kita aja kesimpulan dulu. Jadi kalau dibuat kesimpulan, dari apa yang sudah berlalu itu, bahwa hukum taklifi itu ada 5, yaitu mengulang aja ya. Yang pertama ada al-wajib, yang kedua adalah al-mandub, yang sunnah, yang ketiga al-muharramu, yang diharamkan, yang keempat al-makruh, yang kelima al-khamis. Ini saya lewat-lewat karena ini baca syarat, tapi kita lewat-lewat supaya tahu dulu gambarannya. Dan wa dzakarna anna hunaka naw'an akhar min al-ahkami yuqalu lahu al-ahkamul wad'iyah. Dan ada juga bentuk hukum lain yang kita sebutkan dulu kan. Ada kesimpulan dari Ustaz juga nggak masalah. Ada bentuk pembagian lain dari hukum yang disebut dengan ahkam al-wad'iyah. Wa tanqasimu al-ahkamul wad'iyatu ila aqsamin muta'addidatin minha. Dan hukum wad'iyah itu terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu adalah syarat, yang kedua al-mani, yang ketiga adalah al-illat, yang keempat adalah al-ada, yang kelima adalah al-qada, yang keenam al-iadah, yang ketujuh as-sihah wal fasad. Jadi banyak lagi ya. Kalau dari sini yang disebut hukum wad'iyah itu, hukum wad'i itu ada di sini ada 7. Bakal dirinci bahkan 8. 1 syarat, 2 mani, 3 ilah, 4 ada, 5 qada, 6 iadah, 7 as-sihah atau sahih, yang ke-8 al-fasad. Sekarang kalau rukun mana rukun? Nah, berarti kalau kita rinci lagi dengan rukun ada 9. Kita baca ya. Kalau dibikin jadi rukun ya. 1 syarat. Mana rukun kan nggak ada? Berarti ada rukun juga dong. 2 rukun. Nah, kan hilang. Saya ada kemarin nganggap syarat termasuk rukun. Jadi hukuman itu kemarin 5 kan dari Ustaz Jul juga. Syarat, 2 mani, 3 ilat atau sabab, 4 sahih, 5 fasad. 5. Jadi 5 plus 5. Sekarang ditambah lagi sama beliau. Ada qada, ada i'adah. Ada qada, ada i'adah. Ini jarang ya pembahasan ada qada i'adah itu jarang. Jadi makanya ini pembahasan ini bukan pembahasan yang ini. Yang ini. Tapi yang saya bayangkan kok nggak ada rukun. Nah, rukun itu dianggap masuk ke dalam syarat. Jadi maksudnya syarat dan rukun gitu loh, karena itu selevel. Kalau mau dipisah-pisahin, 1 syarat, 2 rukun, 3 mani, 4 ilat, 5 sihat, 6 atau sahih,
6 fasad, 6. Tambah 3, 9. Yaitu ada qada, ya ada. Jadi intinya tentang ketentuan-ketentuan. Ini masih banyak yang mau dibaca, tapi kita kasih gambaran umum. Jadi secara umum hukum itu terbagi 2. Ada hukum taklifi terbagi 5, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang kedua hukum wadi. Hukum wadi itu ada pembagian, yang disebut pembagian 5 itu ada 1 adalah syarat. Menurut saya termasuk dengan rukun. Jadi syarat dan rukun lah kita anggap. Yang kedua ilat atau sabab. Yang ketiga mani. Yang keempat sahih. Yang keempat, yang kelima batil. Di sini disebut yang dari syarahnya itu sihah dan fasad itu adalah sama dengan sahih atau batil. Itu di asal satu. Ada tambahnya, ada i'adah, ada qada, ada i'adah. Iya. Dan nanti kita ya mungkin begitu ya. Kita baca deh. Yang bagian pertama dari hukum taklifi itu adalah an-naul al-wajib bahwa ma amara bi syari'u amran jaziman. Apa yang diperintah oleh syari dengan perintah yang jazim, wa yatarattabu alaihi anna man fa'alahu imtithalan kana lahul ajru. Wa yatarattabu alaihi maksudnya anggaplah berbuah ya, buahnya itu bahwa siapa yang mengerjakannya itu imtisalan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa anna man tarakahu amidan falahil wizru. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia mendapatkan dosa. Wa huwa mustahiqun lil uqubati, dan dia berhak mendapatkan siksaan. Yang bagian kedua ada al-mandubu wa huwa ma amara bi syari'u amran ghairu jazimin. Apa yang diperintah oleh syari dengan perintah yang tidak jazim, faman fa'alahu kana lahul ajru idza qasada bidzalika ta'atallahi. Barang siapa mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala bila mana dia bermaksud dengan hal tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Wa man tarakahu falaisa alaihi wizrun wala uqubata. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia tidak mendapatkan dosa dan tidak ada siksaan. Yang bagian ketiga adalah al-muharramu wa huwa manaha anhu syari'u nahyan jaziman. Yaitu apa yang al-muharram yang diharamkan, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syari dengan larangan yang jazim. Wa min khasyatihi anna man fa'ilahu muta'ammidan fa'alaihil wizru. Dan dari kekhususannya yaitu barang siapa yang mengerjakannya dengan sengaja, maka dia mendapatkan dosa. Wa yastahiqul uqubata in lam yatub, dan dia berhak untuk dapat siksaan kalau dia tidak bertobat. Aulam ya'fu Allahu jalla wa ala anhu, atau Allah tidak memaafkan dia. Allah yang maha agung dan maha tinggi, kalau dia tidak memaafkan berarti disiksa. Wa anna man tarakahu imtisalan fa innahu yu'jaru ala dalika, dan barang siapa yang meninggalkan yang haram itu imtisalan karena Allah, maka sesungguhnya dia itu akan dapat pahala atas hal tersebut. An-naur rabi'u yang bagian yang keempat al-makruhu wa huwa manaha anhu syari'un nahyan ghairu jazimin. Yaitu apa yang dilarang oleh syari dengan larangan yang tidak jazim. Wa min khasyatihi anna man tarakahu talaban lil ajri kana lahul ajru was thawabu. Dan dari kekhususannya barang siapa yang meninggalkan yang makruh talaban karena dia mencari lil ajri pahala, kana lahul ajru, maka dia akan mendapatkan pahala, was thawabu, dan mendapatkan ganjaran. Wa anna man fa'alahu falaisa alaihi wizrun, dan barang siapa yang mengerjakannya maka dia tidak mendapatkan dosa. Jadi makruh itu kalau mengerjakannya tidak berdosa. An-naul khamis yang bagian yang kelima al-mubah wa huwa ma adina syar'u fi fi'lihi wa tarkihi ghairu muqtarinin bimadhin wala dammin. Yang mubah itu adalah apa yang diizinkan oleh syara, baik mengerjakannya atau meninggalkannya tanpa dibarengi dengan pujian atau celaan. Jadi mubah mah tidak dicela, tidak dipuji. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan besok dengan penguraian tentang ahkam al-wadiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.